selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita bahas perkembangan kripto lagi ya, bagaimana tentang Dogecoin, BitTorrent, dan lain-lainnya ya. Kita lihat juga Bitcoin tampaknya sudah stabil, dan kita lihat juga market semua sudah mulai hijau royo lagi. Dan kita sudah bingung untuk beli apa lagi, karena kalau Anda masuk sekarang juga di beberapa koin ini mungkin akan terjadi ketinggalan kereta begitu. Di sini saya mau membahas sebuah koin yang sangat terkenal ya, Dogecoin. Dogecoin ini sudah berada di ranking 4 ya, dan cukup lama ya dengan posisi ranking 4 ini gitu. Dan bisa dibilang Cardano dan XRP cukup terhina ya, bisa dibilang seperti Polkadot juga ya. Dimana koin-koin tersebut ya sangat berfundamental bagus ya. Cardano, XRP, Polkadot gitu ya. Tapi disalib semua sama Dogecoin. Luar biasa sekali memang Elon Musk. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya, Dogecoin ini adalah koin yang biasa-biasa saja begitu, tidak punya teknologi yang secanggih koin-koin lain ya, yang di 10 besar ini. Tapi dia bisa melesat ke ranking 4. Apa yang membuat hal itu bisa terjadi begitu? Ya, tentu saja promosi. Segala hal produk yang ada di bumi ini, mau itu produk sejelek apapun, bahkan sebuah obat terlarang sekalipun, itu akan bisa sangat laris sekali kalau promosinya bagus dan menjanjikan sebuah keuntungan begitu. Seperti obat terlarang tadi saya bilang ya, Anda bisa nge-fly, bisa enak gitu ya kira-kira, saya belum pernah coba ya. Ya seperti itu juga Dogecoin, dia sudah seperti candu begitu, sehingga orang selalu tidak henti-hentinya untuk ngebeli walaupun sudah di pucuk. Tapi jangan khawatir ya, bagi Anda yang terjebak di pucuk di harga 10.000 ya, kebanyakan saya pantau di situ. Kalau saya lihat di grafik, disitulah paling banyak nyangkut di harga 10 ribuan. Dan itu selalu harus Anda sadari ya, sebelum Anda ngebeli dan ngejual, cukong pasti memburu Anda begitu. Makanya jangan heran kalau pada saat Anda beli terjadi penurunan dan pada saat Anda jual terjadi kenaikan. Karena cukong sangat memburu uang Anda begitu. Jadi kita harus hati-hati dan kalau bisa bersahabatlah dengan cukong seperti yang sering saya katakan gitu. Di sini ada hal yang menarik ya. Grafik dari Dogecoin ini mempunyai karakter yang sama saya lihat di time frame 4 jam. Coba Anda perhatikan di sini karakter grafik ini ataupun gelombangnya ya, sangat sama dengan karakter yang sekarang. Kenapa bisa sama begitu? Ya karena memang ini adalah cukong ya. Mereka mempunyai karakter sama gitu. Maksudnya pola pikirnya sama. Kapan harus nge-buy, kapan harus nge-sell, kapan harus nge-pump, kapan harus ngedump. Nah, kenapa bisa karakternya sama ya? Karena mereka sedang mencari uang begitu. Itu terus terang saja begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan di sini. Makanya harus bijak gitu. Dan banyak juga saya lihat ya haters-hatersnya Dogecoin begitu ya. Tapi mereka tidak hate kepada koin-koin kucing atau koin-koin shitcoin gitu. Mereka tidak anti begitu. Tapi anti kepada Dogecoin. Kan lucu begitu ya. Kita dalam bertrading itu ataupun berinvest ataupun swing trader atau apapun itu, kita harus tetap bijak begitu. Tidak perlu kita membenci sebuah koin gitu. Ini koin apa sih? Koin konyol gitu nggak perlu sebenarnya. Ya intinya semua koin yang ada di pasar modal ini ya namanya juga cari untung ya. Semua adalah mencari cuan. Jadi kita tidak perlu apatis terhadap koin apapun begitu. Dan kemarin juga ya BTT ya sudah saya bahas juga ya, kalau BTT dan Dogecoin sebenarnya lumayan ya, saya bahas beberapa kali selalu gitu. Dan di 6 hari yang lalu juga saya posting ya untuk mencicil BitTorrent begitu ya. Dan kita lihat juga sudah sampai mencapai 137 dan saya ucapkan selamat kepada Anda begitu yang sudah untung ataupun take profit dan sekarang terjadi penurunan. Dan saya bilang kemarin sekitar akhir Mei mungkin akan terjadi kenaikan lagi dan saya sarankan untuk cicil, tapi itu kembali kepada Anda. Nah, maksud saya begini. Jadi semua koin-koin kayak BitTorrent, apa ya Dogecoin ataupun VD ya memang bisa dibilang koin recehan begitu. Tapi kita tidak perlu membencinya, tapi kita bisa melihat peluang di situ dengan penuh kehati-hatian. Makanya banyak sinyal premium lah, sinyal-sinyal VIP yang menjual sinyalnya mereka ya, yang menjual analisanya begitu ya. Menurut saya itu tidak masalah ya, itu adalah suatu hal yang menarik dalam sebuah bisnis begitu. Dan itu tentu kesempatan bagi mereka yang bisa menganalisa. Walaupun kadang-kadang seperti Dogecoin ini tidak bisa dianalisa ataupun koin-koin lainnya, karena kebanyakan mereka bergerak melalui berita. Dan baru-baru saja juga ada berita ya tentang Dogecoin juga
yang mengatakan terkait dengan cuitan Elon Musk yang lalu ya tentang literally to the moon, dan tampaknya akan dipenuhi janjinya ya. SpaceX payload funded by Doge plan to reach lunar orbit in 2022. Jadi di tahun 2022 itu Dogecoin itu akan diterapkan ya atau mendemonstrasikan di luar angkasa begitu. Bagaimana cara kerjanya mungkin ya. Ini saya juga tidak paham ya cara kerja Dogecoin ini, bagaimana dia di luar angkasa, mungkin untuk mengecek kecepatannya begitu, apakah bisa transaksi antar bintang begitu ya, dari bumi ke angkasa ya, kita tidak tahu. Jadi saya teringat sebuah berita juga ya, dulu saya pernah baca katanya pertama kali peluncuran roket ke bulan, yang pertama musik yang diputarkan adalah The Beatles. Hingga The Beatles itu menjadi hype sekali di dunia pada waktu itu. Nah mungkin si Dogecoin ini juga mungkin seperti itu ya, adalah salah satu cryptocurrency yang akan digaungkan di angkasa sana begitu. Dan tentu saja akan membuat sebuah hype lagi begitu. Dan kita lihat di sini ya, grafiknya mungkin akan terbentuk lagi seperti ini. Ya akan terbentuk lagi seperti ini, terbentuk lagi V seperti ini gitu ya. Ya karena otaknya sama-sama aja begitu. Nah di situ kan Anda bisa ngambil kesempatan, tapi ya dengan catatan harus bijaksana. Manajemen risk, manajemen money. Jangan all in, jangan emosi begitu. Semua pasar ini seperti ular, jadi Anda tahulah cara menghadapi ular seperti apa ya. Nggak bisa gerasa gerusu gitu, Anda langsung kena patok jadinya. Jadi harus kita ikuti nih, ular ini maunya kemana nih gitu ya, agar kita bisa nangkep ekornya. Nah kita dapat ekornya, ya udah kita dapat harga bottom, dan baru kita bisa jual di kepalanya begitu. Dan ini semua memang penuh kesabaran ya. Kita tidak bisa mengharapkan beli sekarang langsung naik 1 jam lagi begitu, tidak bisa. Jadi kembali kita ke berita ini ya. Berita ini sangat menarik ya sebenarnya. Kalau tujuan daripada mendemonstrasikan Dogecoin ini di angkasa memang sangat menarik ya, dengan tujuan untuk perdagangan katanya antar planet. Saya sebenarnya tidak terlalu jauh memikir ke sana ya. Saya lebih memikirkan bagaimana mendapatkan cuan dari Dogecoin dan koin-koin lainnya. Jadi berita ini juga mengatakan ya, perusahaan manufaktur dan logistik berbasis di Kanada juga ya akan meluncurkan muatan yang didanai Dogecoin. Jadi pada salah satu roket pertama SpaceX yang akan terbang ke bulan gitu. Jadi pesawat SpaceX itu yang akan pertama terbang ke bulan, mungkin ya di situ salah satu sponsornya adalah Geometric Energy Corporation, gitulah panjang sekali namanya. Dan kita lihat ya, sebuah Dogecoin ya, from nothing to be something saya bilang sih, yang menjadi sekarang ranking 4 gitu, yang mengalahkan koin-koin yang penuh dengan perencanaan yang sangat tinggi ya, yang penuh dengan planning yang dan rumus-rumus yang sangat hebat begitu. Seperti Polkadot, XRP gitu ya, Bitcoin Cash, Litecoin, Chainlink, tapi disalib oleh Dogecoin karena sebuah berita-berita unik gitu. Bisa dibilang ini memang mimpi ya. Kita ketahui memang semuanya berdasarkan oleh mimpinya Elon Musk gitu. Tapi itu semua bisa menjadi nyata. Dan ada satu hal lagi gitu ya. Hari ini juga ada sebuah berita juga tentang Dogecoin, bahwa dia listing di CoinSuper gitu. Itu salah satu exchange yang berbasis di Hong Kong dan dipromokan tanggal 10 bulan 5 sampai tanggal 16 bulan 5, free of trading fee will be list on CoinSuper Innovation Zone per USDT gitu. Tapi kita lihat harga masih biasa ya, masih terjadi koreksi yang parah, dan bagian yang nyangkut menurut saya Anda hanya bisa bersabar begitu. Karena memang resiko masuk ke Dogecoin ini seperti itu. Beda Anda kalau masuk ke BNB. Anda beli di harga 9.700.000 sekarang juga begitu ya. Anda masih pasti lebih tenang begitu daripada Anda beli Dogecoin di harga sekarang begitu. Ada sebuah kepastian ya, bisa dibilang bukan 100% ya, bisa dibilang 80%, Binance pasti akan memberikan sebuah keuntungan bagi Anda. Dan Anda juga punya kesempatan untuk staking mungkin sambil menunggu kenaikan itu. Sementara Dogecoin dia lebih bersifat spekulasi. Walaupun dia memiliki berita-berita yang menarik begitu ya, dari Elon Musk, cuitannya yang bisa dibilang ya ada harapan lah daripada berita-berita Dogecoin ini. Tapi bagi Anda yang suka spekulasi, ya saya tidak bisa menyalahkan Anda, saya tidak bisa melarang-larang Anda untuk beli Dogecoin juga begitu. Cuman saya bisa memberitahukan
Bagi Anda yang spekulan di Dogecoin, ya seperti inilah karakternya, agak mirip. Mungkin akan terbentuk lagi karakter yang mirip lagi seperti ini, dan akan mungkin terus terjadi kenaikan dan kita tidak tahu. Seperti video yang lalu saya bilang hati-hati di harga $1. Kemarin sebelum harga $1 juga sudah dibantai, berarti tahapnya ke $1 belum waktunya. Masih ada harapan begitu. Jadi ini review untuk Anda spekulan Dogecoin ya. Karena sebelumnya saya bilang juga ya, Dogecoin sangat sulit dianalisa dari segi teknikal dan dia hanya bisa dikaitkan dengan berita-berita yang ada, yang sedang terjadi. Makanya saya selalu pernah bilang ya, untuk koin-koin seperti ini Anda harus follow Twitternya seperti Elon Musk, Mark Cuban, Snoop Dogg gitu, dan artis-artis yang mendukung Dogecoin ini. Karena setiap tweetan mereka akan sangat mempengaruhi harganya. Dan bagi Anda yang masuk di BitTorrent juga ya, di waktu lalu sudah untung mungkin ya kalau Anda sudah take profit. Dan kita lihat di sini harganya sudah kembali sideways ya, kembali ke seperti semula 108, mungkin akan terjadi penurunan sampai 103. Kemungkinan ya, saya tidak tahu. Dan kita lihat dari berita juga BitTorrent ini cuitannya masih bersifat FOMO saja ya, lebih bersifat psikologis maksud saya, bukan FOMO. Dan biasanya yang begini disarankan untuk bersabar aja sih. Tapi kalau Anda main pingpong ya tidak masalah, Anda jual lagi nanti di 109 gitu ya, atau beli lagi di 107, jual lagi di 108. Intinya semua trading harus sabar sih sebenarnya. Jangan panik kalau sudah merah langsung jual, cut loss gitu. Jangan juga. Jadi diusahakan dari 10 transaksi trading Anda, usahakan 3 saja yang salah dan 7 yang benar. Jadi Anda tetap untung walaupun kadang Anda salah menganalisa. Itulah sekilas ya saya membahas tentang Dogecoin dan psikologi trading pastinya ya. Ini saya lebih mengarah ke psikologi trading saja. Bagaimana kita menghadapi market-market seperti ini ya, yang cukup gila begitu, yang bisa dibilang seperti roller coaster ya pastinya. Dan kalau kita lihat juga di market Indodax, semuanya tampak stabil sebenarnya. Dan kita lihat yield juga lumayan ya. Jadi inilah sekilas ya yang bisa saya sampaikan hari ini, bagaimana kondisi Anda menghadapi penurunan Dogecoin yang sangat tajam ya. Dan mungkin Anda sudah nyangkut, mungkin di harga 10.000 ya. Saran saya tetap sabar aja, hanya itu cara menghadapinya gitu. Kalau Anda mau cut loss, boleh juga, tapi Anda pasti tidak rela begitu. Semoga informasi dari psikologis ini bisa Anda dapat manfaatnya, bagaimana menghadapi market-market yang kadang sangat mengecewakan tapi kadang juga sangat menguntungkan dan memberikan sebuah kejutan yang indah begitu. Kenapa saya bilang tidak perlu khawatir ya? Karena Dogecoin walaupun terjadi penurunan dia berada tetap di ranking 4. Kecuali seperti BitTorrent kemarin ya, dia terjadi penurunan terlempar langsung ke ranking 40 nih sekarang atau 30. Sementara Dogecoin dia harganya jatuh tapi rankingnya tetap di ranking 4. Dan sekarang saya lihat juga cuitannya tadi si Jet ya, bahwa dia juga tampaknya cukup gentar begitu dengan Dogecoin. Sampai dia mengatakan kemarin, kalau saya lupa di mana posisinya ya, dan dia bilang 3% saja perbedaan market cap-nya Dogecoin dengan BNB begitu. Dan itu membuat harga itu juga menjadi naik ya. Mungkin ada komunitas yang tidak mau disalib oleh Dogecoin begitu. Jadi hal-hal itu juga Anda harus perlu ketahui. Kalau ketika si Jet ngeposting seperti itu, berarti dia tidak mau kalah. Dan dia akan mencari cara bagaimana agar tidak disalib oleh Dogecoin. Karena jujur saja ya, mungkin bagi CEO-CEO cryptocurrency ya, seperti Cardano, XRP, Polkadot, pasti sangat terpukul kalau melihat Dogecoin ini mereka disalib gitu. Dan kita tentu bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau nanti harga Cardano diskon lagi ataupun XRP diskon lagi, dengan kondisi market dia berada di bawah ranking 4 ya Anda bisa manfaatkan peluang itu, karena mereka ini semua mempunyai tujuan yang sama gitu, pasti ingin menjadi menonjol terus. Itulah sekilas ya informasi yang saya berikan hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi sebuah pencerahan bagi Anda ya dalam menghadapi kondisi market ini. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.